Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, yaitu Bani Israel, maka dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Para Hawariyun, sahabat setianya Nabi Isa, kemudian menjawab, kamilah para penolong agama Allah. Amanna billah, dan kami beriman kepada Allah. Wa ashhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Al-Quranul Karim, surat Ali Imran ayat 52. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya atas izin Allah, dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk menguraikan sebuah tema yang terkait dengan pengamalan syariah yang sifatnya sehari-hari, yaitu persaksikanlah bahwa saya adalah seorang muslim. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan lebih dahulu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, setiap kali hendak melakukan sebuah pekerjaan atau rangkaian pekerjaan, selalu didahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Bahkan para mu'alif, pengarang kitab-kitab terdahulu, juga memulai kitabnya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang patut dicontoh, bahwa mereka mengawali sebuah pekerjaan yang baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW juga mengikuti Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Sulaiman. Pada saat beliau menulis surat kepada seorang ratu yang bernama Bilqis, suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu minas Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Al-Quran surat An-Naml, surat nomor 27 ayat 30, sudah tertera kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada banyak orang bilang,
bahwa di surat An-Naml diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu di ayat nomor 30 juga tertera Bismillahirrahmanirrahim. Apa kandungan Bismillahirrahmanirrahim? Kata Bismillah dengan nama Allah diawali dengan huruf ba yang menyatakan sebuah isti'anah, sebuah harapan, sebuah permohonan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga disertai dengan yang disebut dengan tabaruk, mengharapkan barokah dari nama Allah yang disebut. Ada unsur isti'anah, minta tolong, dan ada unsur memohon keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Ar-Rahman adalah nama Allah yang Maha Pemurah, yang memberikan nikmatnya kepada seluruh makhluk secara umum. Alam semesta seluruhnya diberikan kasih sayang Allah. Lalu sedangkan Ar-Rahim adalah nama Allah, di mana Allah memberikan kasih sayangnya hanya kepada orang tertentu, yaitu orang yang beriman. Jadi suatu rangkaian kata-kata Bismillahirrahmanirrahim maknanya luar biasa. Salah kalau kita melakukan sebuah perbuatan baik tanpa memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya setelah berakhir pekerjaan tersebut, kita akhiri dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa kemilaunya ajaran Islam, begitu rincinya syariah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Dalam setiap detil syariah terlihat sederhana, namun dalam maknanya. Dalam hal-hal yang bersifat duniawi, secara asal semua diperbolehkan, kecuali yang diharamkan. Jadi kita silahkan makan apa aja, tapi jangan makan yang diharamkan. Sebaliknya hal-hal yang terkait dengan ibadah, semua diharamkan, kecuali yang ada syariahnya. Jangan lakukan sebuah ibadah yang tidak jelas syariahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat seorang muslim mendeklarasikan dirinya atau berkiprah dalam sebuah lingkungan yang heterogen, bukan hanya orang muslim yang ada di lingkungan kita, lalu berdasarkan keyakinan yang ikhlas, dalam kalbunya terbetik kata-kata aku adalah seorang muslim, maka seluruh sepak terjangnya selama hidup di dunia harusnya berdasarkan pedoman Al-Quran dan hadis. Juga mencontoh kepada Rasulullah SAW, juga kepada salafus saleh, dalam arti sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah pada zamanku. Summal lazina yalunahum, kemudian sesudah itu, summal lazina yalunahum, dan kemudian orang-orang sesudah itu. Jadi artinya ada 3 periode, masa Rasul dan sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para ulama, jadi sini maaf artinya dulu, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi sesudahku, dan kemudian generasi sesudahku. Para ulama ada yang berpendapat bahwa masa salafus saleh itu
berakhir pada tahun 300 Hijriah. Dengan demikian, orang-orang yang berpedoman kepada salafus saleh, dia tidak disebut salafus saleh, tapi dia disebut orang yang mengikuti salafus saleh. Kita pada era ini sudah 1400 tahun lebih, jauhnya dari masa Rasulullah. Kita diperintahkan mencontoh apa yang ada di Al-Quran, mengamalkan, lalu dalam hadis, juga para tabi'in, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Jadi di sini, apa yang kita lakukan itu bukan sekedar baca Al-Quran dan tahu artinya, tapi kita juga tahu bagaimana pengamalannya. Di sini yang penting adalah pengamalan. Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah. Sehingga Allah tidak menerima agama yang lain. Kalau kita menyatakan isyhadu bi anna muslimun, artinya kitalah orang Islam yang tidak mungkin kita akan menerima, akan bertoleransi dengan agama-agama lain. Khususnya terkait dengan ibadah. Hal-hal yang bersifat ibadah terkunci toleransi dari diri kita. Tidak ada. Kecuali hal-hal yang bersifat muamalah. Silahkan kita saling membagi kepada sesama saudara kita yang bukan muslim. Tapi soal ibadah kita tutup. Tidak ada toleransi dalam akidah. Jika kita meyakini dengan ikhlas bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, maka kita menjadi orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Dan Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Khasirin, kita rugi. Quran surat Al-Imran ayat 85. Maka di antara bentuk syukur kita atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita bisa berislam itu karena hidayah dari Allah. Bukan pintar-pintarnya kita. Karena hidayah dari Allah, maka kita harus bersyukur. Apa yang harus kita syukuri? Yang pertama adalah mempelajari agama Islam. Mari kita inventarisasi diri kita. Dari sekian syariah Islam yang ada di Al-Quran dan hadis, mana yang sudah kita ketahui dan mana yang belum. Mana yang sudah kita amalkan, mana yang belum. Dengan inventarisasi yang kita lakukan, maka kita bisa menambah apa yang belum kita lakukan, apa yang sudah kita pertahankan dan kita perkuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah mengamalkan dari agama Islam yang kita anut berupa syariat, menjalankan perintah dari Allah dan Rasulullah, dan meninggalkan semua yang dilarang dengan mencontoh para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama sesudahnya, serta para aimul huda, para imam yang menunjukkan umat kepada hidayah. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang termasuk dalam istilah salafus saleh ada 4. Yang pertama para sahabat Nabi, tabi'in atau murid dari sahabat Nabi, lalu tabi'ut tabi'in. Yang keempat, di sini ada tambahan a'immah, yaitu imam yang terdiri dari para ulama yang mengikuti jalan mereka. Karena ada sebuah keyakinan bahwa salafus saleh berakhir tahun ke-300 Hijriah, maka sebagian ulama seperti ulama hadis seperti Imam Bukhari
Itu termasuk salafus saleh. Imam Bukhari juga Imam Muslim adalah imam yang harusnya kita contoh apa yang mereka lakukan. Imam Bukhari sejak kecil sudah hafal Al-Quran, mempelajari buku hadis Imam Malik yang disebut kitab Muwatta. Lalu seterusnya setelah belajar dari Imam Malik, dia selalu, maaf saya salah, setelah dia menghafal hadis-hadis yang banyak, Imam Bukhari selalu mengumpulkan hadis dengan hati-hati. Dia berwudu sebelum dia mengumpulkan hadis dan mencatatnya. Lalu Imam Bukhari pada saat mendengar dimanapun ada orang yang memiliki hadis atau menyimpan hadis, maka Imam Bukhari mendatangi tempatnya. Lalu dia pelajari bagaimana sifat orang ini, bagaimana sholatnya, bagaimana kelakuannya terhadap tetangganya, bagaimana di rumah tangganya. Lalu setelah dia yakin bahwa orang ini benar-benar orang yang beriman, yang bertakwa, maka dia ambil hadisnya. Lalu beliau berwudu, menghafalkannya dan mengumpulkannya dalam kitab sahihnya. Jadi di sini kita sebagai generasi akhir artinya harus mempelajari dari imam-imam yang memang mengikuti dari para salafus saleh. Hadirin yang mulia, ada 3 hal yang kita harus perhatikan dan kita jaga saat kita menjalankan kehidupan yang fana ini. Yang pertama adalah kita harus meluruskan akidah. Tidak akan berguna salat kita, tidak akan berguna puasa kita, tidak akan berguna zakat kita, dan lain-lain, haji kita, kalau akidah kita masih salah. Akidah kita mulai dengan sebuah keyakinan yang kita ikrarkan melalui syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah, yang mengandung 2 unsur. Yang pertama adalah penafian atau pengingkaran, yang kedua adalah penetapan. La ilaha artinya kita ingkari, kita nafikan semua ilah, semua Tuhan yang ada. Lalu kita isi dengan penetapan, illallah, kecuali Allah. Jadi setelah kita bersih, baru kita isi dengan illallah. Yang kedua, kita ikrar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya, yang patut kita suri tauladani. Apabila ada seorang utusan yang datang kepada kita, sedangkan orang yang mengutus adalah zat yang sangat mulia, sangat kita hormati, kenapa utusannya kita tidak hormati? Sedangkan Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Allah yang kita muliakan, kita agungkan, kita besarkan, kita sembah, kita puji. Maka kita harus menghormati Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak berhak disembah. Jadi kalau ada orang yang menyembah-nyembah Rasulullah dulu masih hidup, apalagi sekarang, maka itu adalah sebuah penyimpangan dari akidah. Yang kedua, marilah kita memperbaiki akhlak, memperbaiki adab, menjadi insan dengan hiasan moralitas yang terpuji, al-akhlakul karimah, dan tingkah pola yang berkualitas atau disebut aliyul adab, adalah bagian misi tertinggi dari ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai-sampai Nabi Muhammad dalam hadisnya menyatakan,
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau kita tidak memperbaiki akhlak, tidak mencontoh akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kita kurang sempurna dalam menjalankan agama Islam. Wajar saja Islam mengajarkan kita sampai hal-hal yang terkecil. Mulai dari bagaimana kita tidur. Kita tidur, Rasulullah mencontohkan tidurlah dengan menghadap ke kanan. Rasulullah sebelum tidur selalu berwudu, selalu berdoa. Paling tidak membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ada juga sekarang orang yang mulai menambahkan membaca Al-Mulk, karena Rasulullah juga melakukan itu. Juga berdoa sebelum tidur, karena pada saat kita tidur kita tidak bisa menjaga diri kita, jadi kita pasrahkan diri kita kepada Allah pada saat kita tidur. Bisa saja nyawa kita dicabut oleh Allah pada saat kita tidur. Sehingga dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, umat tidak lepas dari kebaikan, dari kebersihan, dari puji-pujian yang indah, doa. Jadi sungguh agama Islam, agama yang indah dan penuh pelajaran yang baik, layak menjadi contoh bagi umat-umat lainnya. Yang ketiga, jangan lupa beribadah ikhlas karena Allah. Karena Allah Ta'ala yang memberikan tuntunan kepada kita, yang memberikan kita hidayah. Apabila seseorang merasa hasad dengan saudaranya yang beribadah dengan baik, maka itu harus disadari bahwa saudara kita bisa beribadah dengan baik adalah karena Allah. Karena Allah yang memberikan hidayah. Jadi kalau kita hasad kepada saudara kita, maka sama saja kita juga hasad kepada yang memberi. Biarkan kita bersyukur kepada Allah bahwa saudara kita sudah melakukan ibadah dengan baik. Kita doakan. Juga dengan rezeki, juga dengan ilmu yang mereka peroleh. Pada saat mereka memperoleh ilmu yang baik, maka kita doakan semoga istiqomah. Bukan kita hasati. Kita hasad, kenapa dia yang dapat ilmu, kenapa saya tidak? Itu adalah hak Allah. Bagaimana Allah memberikan ilmu kepada yang dikehendakinya, memberikan rezeki kepada yang dikehendakinya. Apapun yang Allah berikan atau Allah tidak berikan, semuanya ada hikmahnya, dan itu adalah hak Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, saya akan coba menyampaikan kisah atau beberapa biografi dari ulama salafus saleh. Yang pertama adalah Syekh Hasan Al-Basri. Beliau adalah ulama yang lahir di Saudi Arabia, yaitu di kota Rabazah, bukan di Madinah. Beliau wafat tahun 1100 Hijriah, lalu beliau lahir tahun 21 Hijriah, kurang lebih 10 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi beliau tidak pernah bertemu Rasulullah. Maka itu Hasan Al-Basri disebut sebagai tabi'in, bukan sahabat. Dan beliau berguru kepada Anas bin Malik. Selama hidupnya, selain kepada Anas bin Malik, beliau juga berguru kepada An-Nu'man bin Bashir, juga kepada Ibnu Abbas. Jadi banyak sahabat Nabi yang sudah mengajari beliau ilmu agama, syariah Islam. Lalu apa yang istimewa dari Syekh Hasan Al-Basri?
Al-Hasan Al-Basri terkenal sebagai sosok yang senang menyebarkan ilmu. Ilmunya banyak karena gurunya juga banyak. Beliau juga seseorang yang orang lain suka mendengarkan nasihatnya. Karena nasihatnya begitu bijak. Beliau juga seorang sufi. Jadi pada saat masa Rasulullah dan masa sahabat tidak ada istilah sufi, tapi istilah sufi dilekatkan oleh beliau pada generasi selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah Hasan Al-Basri seorang terkemuka? Tidak. Beliau adalah anak seorang budak yang bernama Yasar. Yasar adalah budak dari Zaid bin Sabit. Dari mana Yasar asalnya? Dari Irak, yaitu daerah yang namanya Maisan, dekat kota Basrah. Lalu pada saat Khalid bin Walid beserta pasukannya menduduki kota Maisan, maka termasuk mereka semua, ayah dari Hasan Al-Basri dan ibunya dibawa ke Madinah. Hasan Al-Basri, bapaknya dan ibunya menjadi budak. Namun demikian, budak yang kita bayangkan tidak sama dengan budak seperti zaman Romawi. Budak pada masa Islam justru dihormati layaknya manusia, bahkan diajari agama, masuk Islam dan sebagainya. Ibunya adalah hamba sahaya milik Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sejak kecil Hasan Basri telah mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Ibu asuhnya adalah Ummu Salamah karena ibunya sendiri bekerja. Pada saat Hasan Al-Basri menangis, maka yang menghibur adalah Ummu Salamah sampai beliau menjadi besar. Begitu juga ketika masih kecil, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendoakan Hasan Al-Basri, "Ya Allah, ajarkanlah ilmu agama kepada anak kecil ini dan buatlah umat mencintainya." Itu doa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri setelah besar terkait dengan mempelajari ilmu agama? Beliau berkata bahwa apabila seseorang menuntut ilmu agama atau ilmu lain yang bermanfaat, setelah dia menuntut ilmu akan terlihat perubahan pada pandangan dia, pada lisan dia, pada sholatnya, pada kelakuannya, tidak lama setelah dia memulai belajar ilmu tersebut. Terlihat dalam kekhusyuan pada ibadahnya, pada sholatnya, pada lisannya, pada tangannya, tidak pernah melukai atau mencederai orang lain. Juga terlihat zuhud pada dirinya. Tidak lagi dia terlalu mengejar-ngejar dunia, tapi dunia adalah sarana untuk mencapai akhirat, mencapai surga Allah. Jadi nampak bekas pengaruh ilmu pada orang tersebut. Kita melihat bagaimana peran dari bimbingan orang-orang yang saleh kepada seorang anak, dan juga doa dari orang-orang saleh akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, akan membawa kita sehingga kita semua bisa mencapai atau menciptakan generasi yang rabbani. Bahwa generasi rabbani adalah sekelompok orang yang memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah, lalu mengaplikasikan ilmu yang diketahuinya dalam kehidupan, serta mengajarkan kepada masyarakat dari ilmu yang diketahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Narfa'u darajatim min nasya." Narfa'u darajatim man nasya wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, kata Allah. Man nasya.
Allah menghendaki mengangkat derajat, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui. Quran surat Yusuf ayat 76. Jadi istilah sekarang, di atas langit masih ada langit. Di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui. Jadi jangan sekali-kali kita mempunyai ilmu yang sedikit, kita sombong. Karena yakinlah bahwa Allah menciptakan orang-orang penghafal Al-Quran, menciptakan orang-orang penghafal hadis, menciptakan orang yang paham terhadap agama Islam, terhadap ajarannya, ilmu fikih, dan lain-lain. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu sedikit, sebaiknya kita tularkan kepada orang lain, dan kita tidak usah hasad kepada orang lain yang memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada kita. Seharusnya kita bisa berlapang dada dan kita berguru kepada dia. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaklah kalian belajar. Hanya itu yang diucapkan. Jika kalian sudah tahu, maka amalkan yang kalian pelajari. Jadi Abdullah bin Mas'ud menyebutkan sebuah rahasia bagaimana para salaf mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, yaitu belajarlah dan amalkanlah. Siapa yang tidak mau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah? Saya rasa salah berpikir kalau kita tidak mau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, hanya ingin mendapatkan kemuliaan di sisi manusia. Yang ketiga, Muhammad bin Sirin atau disebut dengan Ibnu Sirin. Beliau adalah tokoh tabi'in yang sabar. Ibnu Sirin setelah dibebaskan dari budak, karena Ibnu Sirin adalah budaknya Anas bin Malik. Setelah dibebaskan dari budak, lalu beliau bekerja dan penghasilan sudah cukup, dia merasa ingin menyempurnakan agamanya, separuh agamanya, dengan cara memenuhi sunnah Rasul, yaitu menikah. Jatuhlah pilihannya pada budak wanita dari Abu Bakar bin Siddiq yang bernama Sofiyah untuk dijadikan pendamping hidupnya. Sofiyah adalah seorang gadis muda yang cerah wajahnya, baik hatinya, pandai, dan sangat disayangi penduduk Madinah yang mengenalnya. Gadis-gadis remaja dan orang tua yang melihatnya memiliki pandangan yang sama, bahwa Sofiyah adalah seorang wanita yang berpikiran cemerlang dan berbudi luhur. Dan yang paling menyayangi Sofiyah adalah istri-istri Rasulullah, terutama Ummul Mukminin Aisyah. Pada hari yang telah direncanakan, Ibnu Sirin menghadap kepada Khalifah Rasulullah, yaitu Abu Bakar bin Siddiq, untuk meminang Sofiyah. Abu Bakar segera menyelidiki al-ikhwal, agama. Yang diselidiki adalah agama. Al-ikhwal, agama dari Ibnu Sirin. Seperti layaknya seorang bapak yang menyelidiki seorang pemuda yang melamar anaknya. Jadi begitu bagusnya hubungan antara Amirul Mukminin dengan anak asuhnya. Bahkan kategorinya adalah budak. Dia periksa orang yang melamar anaknya itu, apakah dia orang baik-baik. Tidak aneh karena kedudukan Sofiyah bagi Abu Bakar laksana putri bagi ayahnya. Di samping ia adalah amanat yang dititipkan Allah untuk dididik. Oleh karena itu beliau meneliti keadaan Sirin dengan cermat dan mempelajari kehidupannya dengan hati-hati. Di antara yang dimintai pendapatnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika ditanya, Anas menjawab, nikahkanlah ia dengan budakmu, wahai Amirul Mukminin, dan janganlah Anda mengkhawatirkan keadaannya. Keadaan Ibnu Sirin, saya tidak mengenalnya
melainkan bahwa dia adalah seorang yang bagus agamanya. Itu garis bawah yang ditegaskan oleh Anas bin Malik. Yang kedua, bagus akhlaknya. Yang ketiga, selalu menjaga kehormatannya. Jadi ada 3 hal. Aku telah menjalin hubungan dengannya semenjak ia menjadi tawanan Khalid bin Walid bersama 40 budak-budak kecil lainnya. Setelah dibawa ke Madinah, Sirin menjadi bagianku, artinya menjadi hamba sahaya Anas bin Malik, dan aku sangat beruntung mendapatkannya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq merestui pernikahan antara Sofiyah dengan Sirin. Maka diselenggarakannya walimah pernikahan, seperti halnya Abu Bakar melaksanakan walimah untuk anaknya sendiri. Suatu hal yang sangat jarang dinikmati oleh budak atau pembantu wanita lainnya pada masa itu. Ma'asyiral muslimin, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut? Begitu harmonisnya hubungan seorang majikan dengan budaknya pada masa sahabat. Dan yang kedua, mereka saling menasehati, saling membantu mendidik, saling mengasuh, tidak memandang dia itu siapa. Jadi kasta tidak ada dalam kamus para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Rasanya itu sekelumit yang bisa saya sampaikan. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang salah itu dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.